Kenapa kamu cekik? Hah? Biar nggak gerak. Pada saat kamu cekik sudah meninggal belum? Belum. Terus? Terus dipukul sama siapa kamu? Pakai apa? Batu. Pakai batu. Kamu tega. Sadisnya 3 pelaku eksekusi Sherlina remaja di Sukoharjo, Kapolda Jateng, kamu kok tega. Otak pembunuhan Sherlina, Dwi, mengatakan motif perbuatannya karena mau menguasai harta korban. Dwi ternyata tengah terlilit utang yang membuat gelap mata. Di sisi lain, Sherlina baru saja mendapat THR dari tempatnya bekerja sebagai karyawan sebuah toko baju. Pembunuhan itu terjadi di malam takbiran, Selasa, tanggal 9 April tahun 2024. Sebelumnya, Polda Jawa Tengah menangkap 3 tersangka kasus pembunuhan sadis terhadap Sherlina 22 tahun warga Lemah Bang Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Ketiga tersangka masing-masing yakni Dwi P 22 tahun, Rofi MS 21 tahun, dan Gilang S 29 tahun. Mereka membunuh perempuan penjaga toko pakaian itu secara sadis dengan cara dicekik menggunakan sabuk perguruan silat dan dipukul batu. Mayatnya lalu dibungkus plastik dan dibuang di parit dekat makam Mawar Dukuh Gagan Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Selasa, tanggal 9 April tahun 2024. 6 hari kemudian, mayat korban ditemukan oleh seorang warga. Ternyata, kasus pembunuhan sadis ini diotaki Dwi warga Polokarto, Sukoharjo. Ia mengaku merupakan anggota salah satu perguruan silat yang melakukan pembunuhan karena terdesak utang. Saya anggota perguruan silat, tega membunuh korban karena kepepet punya utang 1,5 juta rupiah, jelasnya saat di Mapolda Jateng, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Pembunuhan itu direncanakan Dwi dengan mengajak Rofi untuk menghabisi Sherlina yang baru saja mendapatkan uang tunjangan hari raya. Rofi kemudian mengajak Gilang untuk melakukan perbuatan tersebut. Hubungan saya dan Sherlina adalah teman, awalnya saya hanya ajak Rofi tapi ternyata dia ajak Gilang, bebernya. Selepas melakukan rencana itu, Dwi lalu menghubungi Sherlina untuk mengajak makan dan bertemu di tongkrongan. Dwi menuturkan sebelum melakukan pembunuhan terlebih dahulu mengantarkan korban mencari makan. Selepas itu, korban diajak kembali ke tempat tongkrongan. Saya sama teman-teman mabuk, korban tidak mabuk, habis cerita dapat THR, maka saya minta dengan cara dibunuh agar tidak bilang ke siapa-siapa, katanya. Dwi mulanya mencekik leher Sherlina dengan sabuk perguruan silat miliknya hingga tidak bergerak. Kondisi saat itu, korban belum meninggal sehingga dipukul pakai batu besar di bagian wajah oleh Gilang dan Rofi. Mayat korban kemudian dibuang tak jauh dari tempat mereka nongkrong. Abis itu saya ambil barang berharga milik korban, motor, uang dan handphone, tutur mantan karyawan toko bangunan itu. Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi mengatakan ketiga tersangka ditangkap di lokasi berbeda. Bahkan ada satu tersangka kabur sampai ke Sukabumi, Jawa Barat. Modus para tersangka melakukan pembunuhan berencana itu karena motif ekonomi. Ketiganya dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara 20 tahun, tandas dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.